Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo sobat pekerja. Selamat datang di podcast kami, podcast Kerja, Kerja, Kerja. Nah, Rehan, pertama kali nih kita ketemu sama sobat pekerja. Mereka pasti penasaran dong, apa sih maksud dari podcast Kerja, Kerja ini? Bisa dijelasin dulu nggak? Nah, kalau podcast kita sendiri itu podcast yang ngobrolin dan ngebahas hal seputar pekerjaan. Bisa juga sih tentang pendidikan. Gitu aja sih. Sama, kita tuh juga bakal sering ngebahas hal lain yang lagi rame dibahas di sosmed. Tentunya apa yang kita obrolin pasti seru kok. Bener banget tuh. Nah, ada siapa nih? Ketemu lagi nih kita Nafisa. Mm-mm. Yang biasanya kita tuh ngobrolnya mentok-mentok kalau cuma sekelompok nih di Iya, mata pelajaran. bener. Kali ini kita ngobrolnya panjang nih di podcast. Iya, bener banget ketemu lagi nih kita. Apalagi kan kita juga habis libur 4 hari. Dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Gimana Tuh. nih kabarnya kamu? Baik-baik aja nih? Kalau kabarku sih baik-baik aja ya, sama kayak biasanya. Kalau habis 4 hari libur tadi kemarin tuh, aku habis liburan sama keluarga di Jogja. Pastinya Oh. karena libur panjang, kita family time dong pastinya di Jogja. Terus kalau di rumahnya, aku sih pasti sama aja ya kayak biasanya. Main game, terus nonton film, streaming series. Kalau disebut-sebutin juga sih belajar sedikit ya. Kalau kamu sendiri kabarnya gimana Nafisa? Kalau aku alhamdulillah baik juga. Nah, karena 4 hari kemarin itu aku nggak kemana-mana, cuma stay di rumah aja. Ya, jadi aku aktivitasnya sama juga. Kalau misalnya nggak main HP, ya mungkin nonton TV atau nonton film gitu ya. Atau enggak juga lanjutin tugas-tugas dari sekolah. Oke, langsung cus aja nih kita mulai ke podcast kita Nafisa. Ya, ini kan juga pertama kali kita podcast ketemu sama sobat pekerja nih. Nah, apa kabar nih kalian lagi di rumah? Atau mungkin lagi di kantor, atau di sekolah, atau dimanapun kalian berada? Pada sehat-sehat juga kan? Nah, di podcast pertama kali ini kita mau bahas satu topik nih, yaitu tentang penerapan WFH pasca pandemi. Bentar dulu dong. Kok malah langsung masuk ke pembahasan sih? Kan belum perkenalan. Oh iya, lupa. Saking semangatnya nih Nafisa. Kenalin, namaku Muhammad Rayhan Rizkansyah. Bisa kalian panggil Raihan. Dan aku, Nafisa Salihah Nugroho. Kalian bisa panggil aku Nafisa ya. Nah, langsung aja nih kita mulai ke pembahasan utama. Tapi sebelum kita mulai, kalian pencet dulu dong tombol subscribe-nya. Dan kalian jangan lupa juga untuk bagikan podcast ini ke teman-teman dan keluarga kalian juga ya. Oke, udah nih perkenalannya kita Nafisa. Ya. Sekarang langsung cus aja kita ke pembahasan utama. Tadi kita mau bahas apa ya? Nah, kita kali ini tuh mau membahas tentang topik penerapan WFH pasca pandemi, Rehan. Oh iya, BTW, Nafisa tahu nggak sih kepanjangan dari WFH sendiri itu apa? Tahu dong, WFH tuh kepanjangannya work from home. Oh, kalau maksud dari WFH, Nafisa tahu juga nggak? Maksud dari WFH sih, aku kurang tahu ya. Apa tuh maksudnya? Nah, WFH tuh melakukan pekerjaan dari rumah, di mana pekerja kantor memindahkan seluruh rutinitas kantor dari kantor ke rumah, termasuk juga tugas harian dan rapat. Kalau kebalikan dari WFH, Nafisa tahu nggak? Kebalikan dari WFH tuh aku tahu dong. Kebalikannya namanya WFO, kepanjangannya yaitu work from office. Nah, kalau ini tuh artinya mengerjakan rutinitas dan pekerjaan kantor dari tempat kantor itu sendiri. Tapi kalau WFH gini nih, ingat nggak ya kapan tren WFH itu ramai? Kalau seingatku sih WFH tuh ramainya waktu pandemi COVID-19 itu aja. Betul tuh Nafisa. WFH ramai saat pandemi COVID untuk mencegah virus menular pada waktu itu. Iya, keinget banget nggak sih waktu dulu itu? Dulu itu zaman pandemi, semua kegiatan kantor dan sekolah dilakuinnya dari rumah masing-masing. Yang awalnya setiap hari kita itu bisa ketemu sama teman-teman, guru gitu kan. Tapi tiba-tiba kita cuma bisa ketemu lewat virtual aja. Nah, tapi tren work from home tetap diperbincangkan sampai sekarang loh. Karena dari penerapan WFH waktu pandemi kemarin membuktikan kalau banyak dampak positif seperti efisiensi waktu dan tenaga. Bener tapi itu. Kemarin itu pernah ayahku sempat mau berangkat kerja gitu kan. Dan itu tuh pas mepet-mepetnya. Nah, masalahnya apa sih Kak? Karena waktu itu kan ayahku mau berangkat, mobilnya terus rusak. Hmm, Nah, karena waktu itu sudah nutup juga ya, apalagi juga harus ngatur sana sini tentang mobilnya itu juga. Jadinya langsung aja tuh ayahku buka laptop dan ikut rapat via Zoom. Nah, jadi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, seharusnya WFH masih bisa kan dilakuin sampai sekarang. iya kan?
Pasti ayahmu kalau berangkat ke kantor telat tuh pasti. Iya. Itu tuh salah satu dari banyaknya dampak positif dari penerapan WFH. Tapi WFH tuh ada juga loh dampak negatifnya. Seperti komunikasi yang kurang optimal, teknologi dan fasilitas di rumah yang kurang memadai, dan lain-lain. Tapi kalau dari dampak-dampak negatif itu sih aku lebih setuju ya kalau misalnya penerapan WFH pasca pandemi ini tetap dilakukan. Karena meskipun ada dampak negatifnya itu, hal itu tuh masih dapat dirancang kembali atau mungkin diinovasikan kembali agar dapat menguntungkan semua pihak. Jadinya itu masih bisa dipertimbangkan kembali bagi perusahaan-perusahaan di luar sana. Apalagi kan zaman sekarang juga serba modern. Tuh. Ada tuh namanya pekerjaan programming Hmm. atau mungkin juga editing gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ada kejadian kayak ayahku tadi, mungkin bisa banget tuh pekerja WFH ini membantu banget. Sama, aku juga setuju sih sama kamu Nafisa. Apalagi sekarang penerapan WFH didukung dengan petisi yang berjudul Kembalikan WFH sebab jalanan lebih macet, polusi, dan bikin tidak produktif oleh Riwati Sidabutar dalam laman change.org. Yang petisi ini juga sudah disetujui oleh lebih dari 17.000 orang. Ih, banyak banget ya tuh 17.000 Banyak banget orang. dong. Nah, aku tapi ini juga ngerasa itu emang benar-benar ngerasa dampak positifnya ya. Jadinya kalau misalnya mereka bisa ngerasain dampak positifnya, kenapa enggak gitu kan? Tapi nggak itu aja loh. Selain dari petisi yang tadi, ada juga penelitian yang sudah dilakukan Mm-mm. oleh Gartner dalam Novianti yang dikatakan bahwa telah terdapat 74% perusahaan yang disurvei berencana untuk mengadopsi model kerja sepenuhnya jarak jauh setelah pandemi mereda. Sampai 74% tuh. Iya, banyak banget. Wih, banyak banget loh itu. Berarti kalau misal dengan adanya si penerapan sistem WFH selama pandemi ini telah membuka preferensi sobat pekerja tuh Betul. tentang gimana sih WFH ini. Ternyata emang banyak ya dampak positifnya gitu Emang kan. banyak dampak positifnya. Bener banget. Karena seperti yang kamu bilang tadi, mereka pasti merasa sistem WFH ini masih efektif-efektif aja toh dipakai, Hmm. meskipun sudah new normal. Apalagi kita juga merasakan dampak positifnya juga kan. Apa tuh dampak positifnya? Bisa disebutin nggak? Banyak dong dampak positifnya. Kali ini kita akan ngebahas kayaknya cuma 4 poin aja deh dampak positifnya. Misal, contohnya dari faktor keseimbangan hidup, lingkungan kerja yang nyaman, penghematan waktu dan biaya, dan juga dapat mengurangi polusi udara. Nah, kalau dibahas satu-satu itu seru tuh. Jadi para sobat bekerja bisa tahu apa aja sih yang dapat mendorong penerapan WFH pasca pandemi dengan membahas sebagai dampak positif dari penerapan sistem WFH. Menarik tuh sobat pekerja. Jadi, sobat pekerja bisa tahu nih secara detail apa aja sih dampak positif dari WFH. Kita mulai bahas dari faktor yang pertama dulu ya, yaitu tentang keseimbangan hidup. Kenapa sih Nafisa WFH dapat mengaruhi keseimbangan hidup para pekerja? Jadi kalau menurutku ya, WFH ini dapat mempengaruhi keseimbangan hidup kita, para pekerja kita ini, karena sobat pekerja dapat memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pekerjaannya dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Sehingga sobat pekerja juga dapat melakukan time management yang lebih terfokuskan dan optimal dalam menyelesaikan pekerjaannya agar lebih cepat dan lebih tepat. Wih, enak tuh. Tapi memangnya keseimbangan hidup yang dimaksud itu gimana? Seperti work life balance gitu kah? Bener banget, itu maksudnya tuh. Nah, jadi kalau menurut artikel dari ruangkerja.id oleh Adi Putra, yang dimaksud dengan keseimbangan hidup itu kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak di lingkungan keluarga, terutama bagi karyawan yang sudah berkeluarga nih. Nah, karena kalau menggunakan WFO itu dapat mengambil kesempatan bagi sobat pekerja untuk melihat anaknya berjalan untuk pertama kalinya, atau mungkin menghalangi kita untuk bisa makan bersama-sama gitu kan. Bener banget sih. Berarti dengan adanya keseimbangan hidup ini, sobat pekerja juga punya bagian yang lebih banyak dengan keluarga ya. Keren nih. Ya, nah ini tuh juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zaskia, yang mengatakan dengan adanya WFH ini hubungan para pekerja dengan keluarganya akan lebih erat karena akan sebelumnya waktunya terbatas banget itu Betul. kan. Nah, kalau misalnya di kantor juga nggak bisa sering itu, misalnya ditugaskan juga nggak sering itu juga. Betul banget sih. Kalau dengan sistem WFH ini, kita bisa menghabiskan seluruh waktu kita di sisi anak-anak kita. Sehingga kita juga dapat menyaksikan tumbuh kembang anak. Nah, kalau kayak gitu, kita juga bisa melakukan pekerjaan kita dengan tetap memperhatikan kondisi keluarga kita ya. Dan akhirnya, kita juga dapat menjaga keseimbangan hidup kita dengan adanya sistem WFH ini. Nah, nggak cuma itu Rehan. Selain waktu Apalagi tuh? buat keluarga, ya,
Nah, ini tuh juga bisa memberikan waktu luang untuk diri sendiri. Jadi menurut artikel ruangkerja.id ini ya, dengan manajemen waktu yang baik, sobat pekerja juga bisa menemukan waktu untuk melakukan aktivitas yang sobat pekerja sukai, seperti menonton film atau mungkin membaca buku. Oh iya, betul banget tuh Nafisa. Selain untuk keluarga, WFH juga bisa menguntungkan kita untuk mendapatkan waktu luang yang lebih banyak tanpa harus kehilangan efisiensi dalam melakukan pekerjaan kita. Setuju. Nah, selain manfaat bagi keseimbangan hidup kita, selanjutnya ada lagi nih poin kedua, yaitu mengenai lingkungan kerja yang nyaman. Nah, pastinya kan semuanya ingin merasakan kerja dengan situasi dan suasana yang kita inginkan kan? Setuju banget tuh Nafisa. Kalau aku sih nggak mau ya, setiap hari duduk di tempat kerja dengan rekan kerja yang berisik setiap harinya. Pastinya pengen dong sekali-sekali kerja dengan suasana yang tenang. Emangnya WFH bisa ya mengabulkan keinginan kita mengenai hal ini? Pastinya dong. Karena kenyamanan kan bukan tentang pengaturan tempatnya aja kan. Jadi dengan adanya sistem WFH yang dapat dilakukan dari rumah ini juga dapat membuat pekerja lebih luasa untuk bekerja karena tempat yang mereka tempati itu merupakan lingkungan yang telah mereka hidupi selama aktivitas-aktivitas mereka dari aktivitas yang paling kecil sampai aktivitas yang paling besar. Jadinya dengan ini kita tidak perlu menemukan rasa pesimis terhadap diri sendiri saat bekerja karena di ruangan tersebut hanya terdapat diri kita sendiri. Gak usah tuh mikirin yang lain-lain gitu Betul kan. banget nih Nafisa. Apalagi kalau di kantor kan, pasti nanti ada rekan kerja yang nimbrung kan. Atau kalau di lingkungan kantor, pasti kita masih sungkan untuk pergi ke sana ke sini. Betul banget. Jadinya, kita tuh masih membatasi langkah kita. Karena kan kita juga harus memberikan kesan yang baik di kantor. Apalagi banyak rekan kerja di sana. Nah itu, setuju banget tuh itu. Kita kan pasti lebih luasa kan, dan ada juga nih menurut artikel ruangkerja.id yang mengatakan kalau bekerja dari rumah itu memungkinkan seseorang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mampu mendukung produktivitasnya. Tak jarang, sejumlah orang membangun ruang kerjanya sendiri dengan mengambil inspirasi dari internet. Nah, betul tuh dari internet. Ya seru kan jadinya Iya, kok gitu kan. iya seru juga sih. Kalau misal kita bisa ngatur tempat kita, kan pasti muncul kesenangan sendiri di diri kita juga kan. Betul banget gitu. Nah, apalagi menurut penelitian yang udah dilakukan sama Novalia dan Merlina, telah dijelaskan juga kalau pekerja yang merasa lebih nyaman untuk bekerja dengan suasana santai di rumah, itu dapat memberikan kreativitas dan kefokusan kerja meningkat yang berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan. Siapa sih yang mau gitu Ya kan? dong. Jadi kita lebih fokus ya ke pekerjaan kita. Bener banget. Jadi, dengan work from home ini, kita nggak perlu tuh setiap hari keganggu dengan suasana kantor yang berisik. Dan nggak itu aja, kerjaan kita juga dapat kita selesaikan dengan efektif. Karena lingkungan kerjanya sudah kita atur senyaman mungkin sesuai dengan kemauan kita sendiri. Iya, betul. Tapi meskipun tempatnya itu sudah sesuai dengan kemauan kita sendiri, sobat bekerja di luar sana tetap jangan lupa untuk mengatur kesompanan di tempat bekerja ya. Karena meskipun bekerja dalam jarak jauh, tetap ada etika yang harus diperhatikan. Setuju sih kalau itu Nafisa. Selain etika kesopanan dengan tempat kerja yang sudah kita atur senyaman yang kita inginkan, sobat pekerja juga jangan sampai bermalas-malasan, dikarenakan nyamannya tadi. Tempat kerja yang nyaman bukan berarti dipakai untuk bermalas-malasan, namun untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kita dalam bekerja. Lanjut nih, sobat pekerja, kita beralih ke poin ketiga, yaitu tentang penghematan waktu dan biaya. Emang bisa ya itu? Ngehemat waktu sama biaya. Nggak cuma efisiensi sama produktivitasnya aja tuh. Belum tahu ya kamu Nafisa, kepikiran nggak sih, kalau kita berangkat ke tempat kerja, Mhm. pastinya kita ngabisin waktu dong buat perjalanan dan biaya transportasi. Misal, bensin Iya. untuk mobil pribadi atau ongkos transportasi umum atau juga bisa ongkos taksi online tahu. Iya sih. Tapi iya tuh betul tuh. Nah, kita aja berangkat ke tempat kerja bisa ngabisin waktu 15 sampai 30 menit lah ya. Betul. Nah, belum lagi kehalang macetnya jalan di pagi hari dan juga jalan yang mengenang sehabis hujan. Pasti ngabisin waktu lebih lama lagi sih. Dihitung-hitung juga, kalau setiap hari naik kendaraan pribadi atau pakai jasa taksi online juga pasti habis lebih banyak kan. Bener tuh. Ngeselin banget sih kalau kita misal berangkat kerja terus jalannya mengenang habis hujan. Iya. Dan nggak itu aja tahu Nafisa.
kita kan juga perlu untuk bayar bensin juga kan buat kendaraan pribadi kita. Apa nggak nambah tuh pengeluaran kita? Iya, apalagi kan harga bensin sekarang juga mahal-mahal kan ya. Betul banget. Kemarin aku lihat bensin di pom bensin depan rumahku tuh Mm-mm. naik tahu harganya. Mm. Dan walaupun kita pakai transportasi umum, kayak kereta atau bus, kita Mm. kan perlu nunggu sampai transportasinya datang kan. Jadi sobat pekerja harus bangun lebih pagi biar bisa dapat transportasi umum yang memang bakalan nutut untuk mengantar sobat pekerja sampai kantor. Betul tuh. Tapi itu nggak lucu juga sih kalau misalnya kita telat bangun sama telat siap-siap, terus jadinya kita ketinggalan transportasi umum. Kan jadinya harus nunggu jam keberangkatan yang selanjutnya dong. Bisa-bisa nanti sobat pekerja malah telat. Nah, ya kan, pasti telat tahu. Jadinya, sobat pekerja, kalau kerja dengan menerapkan sistem work from home ini, bisa tuh menghindari pemborosan waktu dan biaya. Seperti halnya yang disebut Nafisa tadi. Jadi lebih hemat kan waktu dan biayanya. Selanjutnya nih ke poin terakhir, yaitu poin keempat, mengenai mengurangi pencemaran udara atau polusi. Keinget nggak sih Nafisa, waktu pandemi dulu tuh udara di luar, apalagi di daerah perkotaan, rasanya lebih seger gitu dan sejuk gitu. Apalagi siang-siang aja nggak kerasa gerah. Sudah jelas dong dulu, dikarenakan aktivitas di luar rumah dibatasi karena adanya protokol kesehatan waktu COVID dulu, yang mewajibkan kita untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, sehingga polusi yang disebabkan oleh kegiatan manusia juga berkurang. Iya nih, aku juga ketemu nih data perbandingan waktu masih pandemi sama yang waktu sudah mulai normal. Jadi menurut Kompas.id dikatakan kalau dibandingkan tahun 2022 yang masih pandemi, konsentrasi PM 2,5 di tahun 2023 cenderung lebih tinggi, terutama pada saat musim kemarau. Ini menunjukkan kalau dengan dimulainya kembali aktivitas-aktivitas masyarakat menyebabkan konsentrasi tersebut menjadi meningkat pula. Apalagi dari emisi yang diberikan dari kendaraan yang mulai kita gunakan kembali juga kan. Bener tuh, tapi nggak cuma asap aja tahu. Setiap kita menggunakan kendaraan pribadi kita, pasti kan terdapat bahan bakar kendaraan yang perlu diisi kalau sudah mulai habis kan. Nah, dengan banyak kendaraan yang memerlukan bahan bakar ini, pada akhirnya juga bisa membuat energi fosil kita berkurang tahu. Yang mana itu kan padahal termasuk sumber daya alam yang tidak dapat terbarui. Iya, kayak aku bilang tadi kan, makanya baik banget tuh, bensin mahal banget sekarang. Iya, kayak poin ketiga yang aku bilang tadi juga. Karena itu, dengan diberlakukan kembali kerja sistem WFH ini, apalagi pasca pandemi, kita bisa membantu dalam upaya mengurangi gas emisi yang menyebabkan pencemaran udara dari kendaraan-kendaraan yang kita gunakan untuk berangkat ke kerja. Kayak gimana tuh? Jadi, kayak sekali-kali nih, kita datang ke tempat kerja diselingi work from home. Ya. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, kita akan berperan penting dalam upaya mencegah pencemaran udara tersebut. Oke. Tapi aku setuju banget sih. Jangan sampai lingkungan kita itu rusak karena ulah kita sendiri. Kita dan sobat pekerja sebagai masyarakat yang bijak itu juga harus pintar-pintar dalam menjaga keseimbangan alam hidup kita ini. Ini juga sesuai tahu dengan pendapat Chowdhury et al. Dalam Novianti yang menjelaskan kalau sesungguhnya work from home dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang semakin memburuk dengan adanya pengurangan mobilitas karyawan dan pengurangan fasilitas kantor. Oh, gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri nih, karena kita kan masih belajar juga kan, Betul. dari yang udah kita bahas tadi, kira-kira kalau bisa ngerasain WFH, momen apa tuh yang paling pengen kamu rasakan banget gitu loh? Pasti ada kan yang pengen kamu dapetin dari WFH ini? WFH kalau nanti kita udah kerja ya. Jadi kalau menurutku ya, kalau nanti kita udah kerja terus ngelakuin pekerjaan kita dengan sistem WFH, paling suka diatur suasana tempat bekerja WFH ku sih, di mana aku sendiri yang ngatur tempat kerja sesuai dengan keinginanku. Aku pastinya bakal cari referensi dari internet, kayak dari Google, Pinterest, dan lain-lain. Dan juga kalau yang lain juga aku bakal suka ini sih, di bagian hemat waktu dan biaya. Apalagi aku tuh kadang-kadang bangunnya telat sampai jam 7 gitu loh. Jadinya kalau WFH, aku lebih siap kan kalau semisal ada situasi kayak gitu, kan juga nggak kepotong sama waktu buat perjalanannya. Kalau Nafisa sendiri gimana? Samakah seperti yang aku sebutkan tadi? Kalau aku itu
dengan kalau bisa ngerasain WFH nih, mungkin itu senangnya di penghematannya. Hmm, Karena kan enak tuh kita bisa nabung untuk kebutuhan kita lain kan, yang lain kan, atau mungkin untuk beli hobi-hobi kita. betul. Kan apalagi banyak banget tuh sekarang harga naik. Jadi Hmm, mumpung ada penghematan BBM dan biaya transportasi lain, kenapa enggak juga kan? Nah, tapi selain itu aku juga pengen banget bumi ini kita itu menjadi lebih baik. Apalagi kan kita juga udah bisa ngerasain makin lama, makin hari itu makin panas iya sih, banget. kerasa banget sih Terasa panasnya. banget kan, Hmm. apalagi kita habis tadi sholat zuhur di masjid, kita keluar langsung kena tuh Oh cahaya iya, bener matahari, banget tadi aku keluar langsung masjid langsung mencolok di panas mata banget. gitu kan. Hmm. Nah, kayak gitu tuh Rehan. Ya bener tuh sobat pekerja. BTW, nggak kerasa banget nih kita ngobrolnya. Aku mau tanya deh terakhir nih Nafisa buat kamu. Oke, Kamu berarti setuju kan kalau misalnya work from home tetap ada dan dilanjutkan walaupun pandemi sudah berakhir? setuju banget dong. Kita kan tadi udah banyak banget itu ngobrol tentang banyaknya dampak positif yang bisa kita dapatkan dari penerapan WFH ini. Betul, Jadi apa yang memberhentikan kita untuk menerapkan sistem WFH ini kalau kita bisa mendapatkan keuntungannya itu? betul banget tuh. Nah, kalau kamu sendiri gimana tuh Rehan? Ya pastinya setuju dong aku Nafisa. Apa yang kita obrolin panjang lebar dari tadi tuh udah buktiin kalau work from home masih bagus banget diterapin untuk sistem bekerja saat ini tahu. Menurut yang kita bahas tadi, sudah jelas kalau dampak positif dari penerapan sistem work from home tuh lebih banyak ketimbang dampak negatifnya. Jadi ya, aku menyatakan bahwa aku setuju banget tentang WFH ini, Nafisa. Nah, kira-kira kalau sobat pekerja, apa ya opininya? Ya, setuju nggak nih kalian para sobat pekerja? Jangan lupa ketik opini kalian di kolom komentar ya. Nah, kita sudahi kali ya, Nafisa, ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih buat sobat pekerja udah dengerin obrolan kita berdua. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menambah informasi dan wawasan bagi para sobat kalian. Ya, terima kasih buat sobat pekerja sudah dengerin diskusi kita dari awal hingga akhir. Untuk itu jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Betul banget. Jangan lupa ya. Saatnya kita tutup nih podcast kita kali ini. Oh iya, nutupnya biar seru pakai pantun dong Nafisa. Oke, Ingat pantun yang udah kita siapin kemarin nggak? inget dong. Siap-siap ya. Oke, Jalan-jalan ke pasar turi. pulangnya beli telur puyuh. Sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.